Waktu saya bela-bela mati-matian MBG pada saat itu, tantangannya supply chain-nya berantakan, bocor di lapangan, joget-joget 6 juta. Tidak runtuh Republik ini. Halo Sobat Doder, ketemu lagi dengan kami berdua di channel FNF Rabu 20 Mei 2006. Ini ada berita menarik, bagaimana nanti Prabowo pidato, sebelum Prabowo pidato di DPR, mendadak rupiah di atas dolar. Saya sapa dulu Cak Dodo. Assalamualaikum Cak Dodo, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan pemirsa di seluruh Indonesia. Apa kabarnya Cak Jarod pagi hari ini? Alhamdulillah, saya senang Cak. Ada berita di media sosial bahwa rupiah di atas dolar. Pasti. Oh, rupiah di atas dolar. Rupiah di Oh, atas berarti dolar. hebat dong rupiahnya. Gimana Iya, ceritanya? ternyata gambarnya ini ya, gambarnya uang rupiah ditaruh di atas dolar. Jadi rupiah di atas dolar. Oh, fisik duitnya gitu ya. Iya, Rupiah taruh di atas dolar. Ya ada juga yang menarik. Dolar di bawah 10.000. Ya gambarnya dolar atasnya bawahnya duit 10.000. Jadi rupiah di bawah 10.000 dolar. Jadi netizen nanti kreatif ini menyindir kondisi ekonomi Indonesia hari ini. kan ini berkaitan dengan ini ya, rencana Presiden Prabowo menghadiri rapat paripurna. Ini pertama kali Presiden hadir di rapat paripurna DPR. Katanya sih ini membawa pidato kerangka ekonomi mikro dan kebijakan fiskal di tahun 2006. Kira-kira apakah mungkin ini kerangka ekonomi mikro juga membahas masa MBG ya? Mudah-mudahan iya, karena itu sudah menjadi kritikan banyak masyarakat, bahkan orang-orang yang dulu membela mati-matian MBG sekarang berbalik arah, mungkin kesadarannya agak telat, sehingga mereka sekarang bukan menyerang, mengingatkan Prabowo untuk mengevaluasi MBG. Ini kira-kira siapa? Coba di-spell kepada Sobat Dodera. Ya ini semua orang agak kaget nih, tiba-tiba Deddy Corbuzier, tentara tituler yang dianugerahi oleh Pak Prabowo waktu saat menjadi Menhan, kemudian Pak Prabowo jadi presiden dan merealisasikan program MBG sesuai kampanye. Deddy Corbuzier dengan sangat sangat heroik gitu ya, secara tentara membela MBG dan mengkampanyekan MBG secara masif begitu. Jadi buzzer-nya MBG. Nah ini MBG belum berusia 1 tahun, ternyata Deddy Corbuzier berbalik arah minta dievaluasi MBG. Secepat itu ya perubahan orang. Dari Corbuzier semua orang tahu pesulap paling canggih ya. Terus seperti disebut Cak Dodo, dia kolonel tituler, jadi tidak ada dalam hierarki TNI. Ini semacam jabatan untuk terima kasih penghargaan lah, Mas. Jadi meskipun dia jenderal tituler itu nggak ada apa-apanya, hanya penghargaan. Dan menjadi staf khusus di Menhan juga luar biasa menarik. Dan lebih menarik lagi, menurut Cak Dodo itu, dia berani mengkritik MBG seperti apa suara dari Corbuzier. Kita tampilkan video Cak Dodo. Ini pernyataan yang sangat aneh nih, Deddy Corbuzier tiba-tiba berbalik arah dan harusnya dia tetap berada di barisan pemerintah karena dia sudah mendapatkan fasilitas yang luar biasa, bahkan anugerah yang diterima Deddy itu membuat iri para jenderal yang lain. Nah, ini kan harga yang mahal oleh Prabowo ternyata dibayar murah oleh Deddy Corbuzier. Ini menurut saya agak aneh nih, ada apa tiba-tiba Deddy bisa berubah begini? Mungkin logika akal sehat. Logika akal sehat Dedi tumbuh kembali. Kalau soal uang barangkali secara finansial, wah Deddy Corbuzier udah nggak perlu lagi. Jadi ini semacam penghargaan, tapi dia mungkin dapat ini ya, dapat hidayah bahwa ada hal yang perlu diluruskan kepada Pak Prabowo. Dan hidayah itu apa? Berani mengkritik ketidakbecusan penerapan MBG. Bukan begitu ya, Dodo? Bisa jadi, dan ini yang saya bilang tadi, meskipun telat dia muncul kesadaran. Mungkin dia sudah mulai membuka-buka berita-berita dari oposisi atau mungkin melihat langsung ke lapangan. Jadi tidak mengkonsumsi bisikan atau masukan dari orang yang sampai hari ini itu yang dialami oleh Prabowo, sehingga apa yang dilakukan Prabowo tidak akurat, tidak sesuai yang terjadi di lapangan. Nah, Deddy ini mudah-mudahan bisa mempengaruhi Prabowo untuk mengevaluasi MBG karena faktanya di lapangan memang banyak masalah. Ada lagi, Cak, ini kebalikannya. Ketika Deddy Corbuzier menemukan hidayah, dalam arti hidayah ya, kesadaran. Ini ada tokoh sosok kontroversial, Mokhtar Ngabalin,
mendadak muncul di televisi, bilang kepada seluruh segenap masyarakat Indonesia bahwa jangan persoalkan dolar. Ekonomi fundamental kita adalah sangat kuat. Itu apa benar sih Mukhtar Ngabalin yang dulu pernah menjadi jubirnya Jokowi, Kak? Ya, tidak heran kalau kita melihat kelakuan Ngabalin yang kafah menjadi bunglon. Jadi dia berpindah-pindah partai, berpindah dukungan, berpindah calon presiden, dan pernyataannya selalu kontroversial. Dan bagi orang yang punya idealisme, bagi orang yang punya kekuatan pendapat, itu dianggap sebagai hal yang pelin-pelan. Dan Ngabalin sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Ya, terakhir bilang katanya hancurnya rupiah tidak akan meruntuhkan Indonesia. Ini pernyataan yang sangat sombong, arogan, jumawa, dan juga mungkin malah nggak ngerti apa-apa. Jadi cukup melontarkan kata-kata yang bombastis, kata-kata yang membuat orang terkesima, tanpa mempedulikan dampaknya, tanpa mempedulikan hasilnya. Dan berbahaya sekali kalau orang bersikap seperti Ngabalin. Dan anehnya dia dipakai Jokowi, ini sedang berusaha untuk menjadi bagian dari Prabowo. Kita juga harus meyakinkan kepada masyarakat bahwa lemahnya rupiah ini tidak runtuh republik ini. Pemerintah punya cadangan tadi yang kita sebut dengan fundamental ekonomi yang kuat. Netizen mencibir, Kak. Ini momen tepat Ngabalin muncul lagi. Kenapa? Mengincar jabatan komisaris. Kenapa? Ngabalin itu dulu kan juru debatnya Prabowo sama Hatta melawan Jokowi di Pilpres 2014. 4 tahun kemudian, seingat saya, tiba-tiba dia jadi merapat ke istana. Kalau nggak salah staf ahli ya di KSP. Nah, sejak itu dia menggonggong sangat keras. Kak. Ya, dulu waktu 2014 dia pendukung Prabowo Hatta. Hmm. Ketika itu dia menyerang Jokowi dengan calon presiden yang kurus kering. Nah, Oh. ketika Prabowo Hatta kalah dan dibawa ke MK, dia mengadu. Ini juga bahasanya amat kasar. Dia mendesak Tuhan untuk membela Prabowo Hatta tahun 2014 saat saat MK memutuskan pemenangnya adalah Jokowi. Si Ngabalin mendesak Tuhan untuk turun ke bumi menolong hambamu yang dijolimi, menolong hambamu yang kalah. Ini kan ngomong tanpa beban. Nah, kemudian 2018 tiba-tiba dia diganjar oleh Jokowi jabatan KSU, Kepala Staf Kepresiden Utama ya, KSP, Kepala Staf Utama Kantor Presiden, yang ketuanya adalah Muldoko. Di situ kembali dia menjelek-jelekan Prabowo karena dia berada di lingkungan Jokowi. Nah, setelah itu kita lupa lagi. Tapi kalau dilihat sejarahnya menarik lagi sebelum ini. Sebelum dia masuk ke istana. Jadi sebelumnya dia kalah waktu pemilihan ketua umum Partai Bulan Bintang. Dia kalah sama MS Kaban. Kemudian masuk ke Golkar. Nah, di Golkar dia bermanuver, jualan narasi, jualan pernyataan yang bombastis, sehingga dia dipakai. Yang aneh ya, kenapa orang memakainya? Orang yang tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang sejuk, yang ada adalah provokasi, cenderung menghina, cenderung melecehkan, tapi dia selalu dipakai oleh rejim. Nah, kita lihat nih apakah dalam 1-2 hari ini Prabowo akan merekrut Ngabalin atau tidak, karena dia sudah berjasa setidaknya mengeluarkan pernyataan yang sepadan dengan Prabowo bahwa dolar tidak berpengaruh terhadap rakyat kampung, bahwa dolar harga tinggi, rupiah anjlok tidak akan meruntuhkan Republik Indonesia. Kita lihat saja. Kalau si Ngabalin tidak bersuara, apakah Anda bisa melihat 3 orang ini berjalan, terus menebak, oh itu si Ngabalin yang berada di sebelah tengah. Kira-kira ciri khas apa melihat sosok Ngabalin, Cak? Nah, ciri khasnya adalah penutup kepala. Oh, Peci sorban. bukan, Sorban ya? sorban juga bukan, karena bulat itu bentuknya. Oh, Kalau bukan. sorban ada delewernya ke bawah, yaitu bulat, itu khas sekali. Tapi suatu saat pernah dicandain orang, suruh buka sorbannya, dibuka. Ternyata kepalanya unik juga gitu, rambutnya, tubuhnya nggak beraturan. Oh. Ini fisik gitu, tapi itu joke ya.
memang betul ada orang yang pernah ngetes Ngabalin untuk buka sorbannya. Jadi gini ya, sejak si Ngabalin jadi saya semacam mendefinisikan bahwa dia jubirnya Jokowi. Kenapa? Dia yang paling tampil paling depan. Sejak itulah, sejak berada di istana, Ngabalin menyerang kebijakan-kebijakan si Prabowo, termasuk apa? Data sampah, Cak. Dia menyebut ketika pidato Prabowo menjelang Pilpres 2009. Bukan kritik terhadap pemerintah saat ini, tapi Prabowo menggunakan data sampah. Bayangkan, orang yang dulu pernah dibela tiba-tiba ditikam seperti itu, Cak. Terus satu lagi, Cak, si Ngabalin dalam catatan saya ini aktif meluruskan isu-isu mengenai ijazah Jokowi, termasuk menyebut ada dalang bermotif politik di balik isu ijazah Jokowi. Coba bayangkan itu, ya. Ngabalin itu tidak pernah bicara dengan data, tidak pernah berbicara dengan fakta, tapi semua intuisi, semua ada halusinasi, dan semua menggunakan diksi-diksi yang membuat orang kaget, padahal itu nggak ada isinya. Jadi ini bentuk telanjang dari bunglonnya Ngabalin yang begitu nyata, sehingga rakyat itu tertarik bukan kepada isinya, tapi tertarik pada bahasanya yang bombastis, sarkastik, tidak sekedar sinisme, tapi lebih kepada hal-hal yang kasar. Dia menyebut Prabowo menggunakan data sampah, itu kan juga harus bisa dipertanggungjawabkan sampahnya di mana dan kenapa harus menggunakan data sampah. Kenapa dia menggunakan diksi sampah itu, maksudnya supaya publik tergerak, oh iya, sampahnya seperti apa. Tapi Ngabalin nggak pernah membandingkan ini yang sampah, ini yang bukan, itu nggak pernah. Dia cukup menggunakan diksi-diksi yang membuat orang kaget, membuat orang ingin tahu seperti apa. Tapi ketika ditelusuri ya memang seperti itu, jualan narasi bombastis yang tidak ada isinya, yang cuma menimbulkan kegaduhan tanpa akhir. Kalau Anda ingin melihat bagaimana respon publik terhadap Ngabalin yang bicara tanpa data, ini ada catatan menarik. Saat Pileg di Sulawesi Tenggara, dia kan mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR. Tapi apa? Dia hanya memperoleh 7.000 suara. Artinya apa? Memang Ngabalin tidak mendapat tempat, tidak dapat respek oleh masyarakat. Itu tiba-tiba dia senyap, setelah itu dia muncul lagi. Ya. Iya, perolehan suara yang hanya 7.000 untuk DPR RI itu sebuah kegagalan. Artinya ya tidak ada yang percaya lagi, dan itu di daerah pemilihan dia, apalagi di luar itu. Jadi Ngabalin ini sudah selesai mestinya, sudah masa lalu, dan tidak ada sesuatu yang dihasilkan dari Ngabalin kecuali kegaduhan, kecuali kalimat-kalimat yang provokatif, tendensius, dan sinis, yang menimbulkan perbincangan panjang, tapi yang dibicarakan bukan konten, bukan value, bukan sesuatu yang kemudian menghasilkan nilai positif, tapi ya cibiran, sinisme, dan juga bulian. Hampir semua komentar di akun-akun yang membahas tentang Ngabalin itu kan mentertawakan Ngabalin. Kok masih ada manusia zaman sekarang begitu mudah, pagi ngomong A, sore ngomong B, pagi ini memuja A, besok memusuhi B. Itu kan bukan sikap yang terpuji sesungguhnya. Saya juga menyayangkan ketika media televisi itu berani menghadirkan Ngabalin, ya. Ini konteksnya apa? Sebagai politisi Golkar atau sebagai apa? Kenapa? Dia hanya berucap tanpa data. Sangat sayang. Kenapa? Di Golkar juga banyak politisi yang pinter-pinter soal ekonomi. Itu pertanyaan besar, Cak. Kenapa harus Ngabalin yang hadir hanya untuk apa? Membela seorang Prabowo. Di Istana juga pinter. Banyak orang pinter, Cak. Ahli-ahli ekonomi yang bisa membela, membackup Prabowo Subianto. Closing statement, Cak, lebih menarik, Cak. Ya, bisa jadi televisi menghadirkan Ngabalin bukan untuk satu pencerahan, tapi untuk menghibur. Karena kalimat-kalimatnya itu memang enak diikuti, tapi ya nggak ada isinya. Dan sekarang ini televisi itu dalam strategi pemberitaannya tidak sekedar menghadirkan narasumber yang berkelas, berkualitas, berbobot, dan punya jejak yang bagus. Televisi menghadirkan narasumber ada syarat lain, berani atau tidak, radikal atau tidak, konfrontatif atau tidak. Kalau dia konfrontatif, berani, dan seperti Ngabalin, itu banyak penonton. Jadi pertimbangan televisi tetap pada rating, dan rating itu tidak selalu berkaitan dengan kualitas,
Tapi ada kalanya mempertimbangkan soal penontonnya jumlahnya banyak atau tidak karena menghibur, karena terhibur oleh kehadiran sosok itu. Jadi sekali lagi Ngabalin ini adalah sosok orang yang tidak memiliki prinsip. Prinsipnya dia adalah kemana angin berembus, dia akan berada di situ. Di mana kekuasaan, di situ dia mencari-cari kursi, siapa tahu bisa direkrut oleh kekuasaan. Dan hari ini Ngabalin sedang berjuang keras untuk mendekati kekuasaan itu. Kita tidak berhak untuk mengadili dia duduk dimanapun, tapi kita saksikan sebagai hiburan saja, Cacar. Barangkali prinsip hidupnya Ngabalin sudah diikat dalam sorban, dimasukkan di atas kepala, Kak. Tadi tidak ada di kepala, di atas kepala. Saudara, terima kasih telah membersamai kami hari ini. Semoga tetap istiqomah. Kita besok ketemu lagi. Assalamualaikum, Cak Dodo. Salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam freedom and fairness.